Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi kita hari ini untuk membahas satu isu yang notabene menjadi perdebatan di momen musim Pilpres tahun ini. Nah, yang kita membahas adalah apa itu food estate. Karena akhir-akhir ini Paslon 02 itu diserang dengan isu food estate yang merugi atau bahkan banyak yang menyimpulkan bahwa itu gagal. Nah, teman-teman, sebenarnya dengan adanya food estate ini itu menjadi kegembiraan bagi teman-teman yang ada di wilayah-wilayah yang ada pengembangan food estate-nya. Kenapa? Karena di situ ada lahan baru yang dibuka. Tentu ada implikasi lainnya, tapi pada prinsip ketika kita mau berpikir positif, maka dengan adanya food estate ini kita menambah lahan baru yang bisa dijadikan sebagai media atau lahan untuk pengembangan satu komoditi. Nah, teman-teman, kalau dari rangkuman detik.com ini ada menyimpulkan ada 4 keuntungan dari food estate dan ada 4 juga kelemahan atau kerugiannya. Nah, yang pertama, kalau kita berbicara masalah keuntungan atau keunggulan dari food estate, yaitu penyediaan pangan yang stabil. Jadi karena food estate ini berada di satu lokasi yang notabene luas dalam satu areal, maka akan tersedia penyediaan pangan yang stabil. Karena secara otomatis dengan adanya lahan itu nanti di satu lahan area itu ditanam satu komoditi yang satu jenis misalnya. Atau orang biasa sebut dengan monokultur, misalnya tanam padi-padi semua, tanam ubi-ubi semua, seperti itu. Food estate bisa menjadi sumber pasokan pangan yang stabil bagi suatu negara atau wilayah, terutama jika dikelola dengan efisien dan dapat memproduksi berbagai jenis komoditi pangan. Nah, memang isunya atau faktanya hari ini tanaman ubi yang dilakukan atau ditanam di Kalimantan Selatan, kalau saya tidak salah, itu masih panennya minim atau bahkan ada yang gagal. Tapi perlu kita ketahui bahwa membuat lahan baru itu memang ada prosesinya. Tidak serta-merta begitu kita mencetak lahan terus bisa langsung ditanami, tidak. Apalagi lokasi atau wilayah di Kalimantan Selatan yang notabene tingkat keasamannya tinggi. Nah, dari rawa ataupun gambut yang dirubah atau disulap menjadi lahan food estate, itu pasti memang ada kerugiannya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa di Indonesia ini tidak kurang-kurang para akademisi, tidak kurang-kurang para praktisi yang bisa berkolaborasi untuk mencarikan solusi atau alternatif bagaimana ke depannya tanah yang di food estate ini, area food estate ini, itu bisa dimanfaatkan atau bisa dibuat gembur tanahnya agar bisa ditanami dengan berbagai komoditi. Nah, yang kedua, peningkatan produksi pangan. Konsep food estate jika diterapkan dengan baik dapat meningkatkan produksi pangan secara besar-besaran dan membantu mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Nah, teman-teman sekalian, sadar atau tidak, di luasan areal sawah ataupun kebun kita ini semakin tahun semakin menyempit dengan adanya pengembangan perumahan. Jadi setiap tahun itu ada lahan sawah, ada lahan kebun yang dibanguni untuk perumahan. Nah, sementara pertumbuhan penduduk kita itu semakin meningkat setiap tahunnya. Ditambah lagi hasil panen petani ini semakin menurun. Nah, dengan adanya food estate ini berarti ada lahan segar baru yang bisa digunakan oleh petani untuk berbudidaya, sehingga kekurangan stok pangan kita yang akhir-akhir ini masih ada impor walaupun tidak banyak, itu harus
menggantungkan seperti itu. Nah, tapi dengan adanya lahan food estate ini dan dibangun, dikelola, diberdayakan petani-petani lokal yang ada di sana, maka secara otomatis ketersediaan pangan yang kita butuhkan itu bisa dipenuhi. Itu manfaat atau keutamaan atau keunggulan yang kedua dari food estate. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur pertanian. Pembangunan food estate ini seringkali disertai dengan investasi dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, jaringan transportasi, dan akses teknologi modern yang dapat meningkatkan produksi pertanian. Nah, teman-teman, kalau lokasi dari food estate itu satu areal yang sangat luas, semuanya juga rata, dalam setiap jalurnya ada blok-bloknya dan ada jalan taninya masing-masing, sehingga ketika kita akan menerapkan pertanian modern itu lebih gampang. Berbeda ketika misalnya lahan sawah yang pegunungan, tidak ada akses jalan, tidak ada irigasi, mengandalkan air hujan. Nah, ini kan yang menjadi dilema dari para petani kita. Ya, mungkin bisa panen harusnya 3 kali, 4 kali setahun, tapi dengan tidak adanya irigasi itu, dia panennya paling banyak 2 kali. Nah, begitu lahan food estate dikelola dengan baik, dibuatkan transportasinya, dibuatkan irigasinya, maka secara industri pertanian itu bisa diterapkan. Karena apa? Alat-alat besar, kita mengambil contoh di padi atau jagung. Nah, itu combine itu bisa masuk ke sana. Traktor yang besar, yang keduanya bisa menggunakan mesin pemanen dengan yang berteknologi. Terus dalam metode penyemprotannya bisa menggunakan drone, ataupun dalam metode irigasinya dalam mengambil hasil panen itu ada infrastruktur yang dibangun, sehingga begitu kita berbicara food estate, maka di situ ada modernisasi pertanian. Indonesia ini harus menuju ke sana. Kalau tidak, maka kita akan tertinggal dengan negara-negara tetangga yang mayoritas mereka dalam metode pertaniannya sudah lebih canggih daripada di Indonesia. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pengurangan ketimpangan pangan. Nah, pengurangan ketimpangan pangan dengan meningkatnya produksi pangan, food estate memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan. Nah, maksudnya ini adalah contoh di Kalimantan Selatan itu boleh dikatakan untuk petani padi itu kurang atau mungkin bahkan sedikit sekali. Nah, kenapa? Karena notabene-nya di sana itu bukan areal persawahan, di sana areal perkebunan. Jadi, dia akan ketergantungan pengadaan pangannya, berasnya, dan lain-lain itu dari Sulawesi Selatan dan Pulau Jawa. Nah, tetapi dengan adanya food estate di Kalimantan Selatan atau di NTT juga begitu. Di NTT ini kurang sekali yang namanya padi. Bahkan berasnya itu diimpor hampir 100% dari Sulawesi Selatan. Nah, dengan adanya food estate di NTT atau di Kalimantan Selatan, kekurangan pangan yang tadinya karena tidak punya sawah di sana atau tidak punya kebun yang skala industri, sehingga mereka harus disuplai dari daerah lain. Tapi ketika misalnya padi bisa dihasilkan di sana, jagung bisa dihasilkan di sana, nah ini yang menjadi pensuplai dari ketimpangan pangan tersebut. Ya, seperti isu Selatan itu mensuplai itu 11 provinsi. Jadi mulai dari Papua, Maluku, NTT, Kalimantan, itu hampir semuanya disuplai berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, kenapa? Karena di daerah-daerah tersebut itu kurang sawahnya, atau mungkin sedikit sekali sawahnya. Sehingga untuk membeli beras itu butuh didatangkan berasnya dari Sulawesi Selatan atau dari Jawa. Nah, inilah maksud dari pemerintah yang menginisiasi dibangunnya food estate itu. Walaupun tetap ada pro kontra di dalamnya. Pasti ada yang mengatakan tidak sukses, apalagi di tahun politik ini. Ini sangat mencuat isunya bahwa ini adalah proyek gagal yang mana di situ hanya menghabiskan uang negara. Semua yang dibangun oleh negara pasti menghabiskan uang.
tetapi akan lebih berarti food estate ini ke depan ketika tanahnya sudah sudah subur. Nah, ini butuh advice dari para akademisi, para praktisi untuk turun langsung ke lapangan, melihat dan menguji apa kira-kira alternatif yang bisa kita lakukan untuk menggemburkan, menyuburkan lahan-lahan food estate ini. Nah, itu dari manfaat. Nah, di Detik News juga menulis ada beberapa kerugian dari terbentuknya atau dibuatnya food estate ini. Yang pertama adalah dampak lingkungan. Nah, ini karena memang food estate ini itu rata-rata lahannya dari HGU ataupun hutan lindung, yang mana dulunya itu dilindungi, tapi dengan adanya food estate ini itu dibuat menjadi gundul lahannya atau hutannya. Nah, teman-teman, semestinya kalau itu kita mau bahas, maka memang benar. Tapi di lain sisi, wali ataupun pemerhati lingkungan ini tidak pernah dia mengkritik atau mempermasalahkan soal tanah-tanah pertanian yang dijadikan sebagai perumahan ataupun perkantoran. Yang disisir adalah ketika negara ingin membangun food estate ini dikatakan melanggar ekosistem lingkungan dan segala macam. Tetapi begitu lahan-lahan persawahan yang dijadikan perumahan itu tidak dikomplain. Nah, ini sebenarnya harus plus minus begitu. Begitu lahan-lahan pertanian ini dijadikan rumah, otomatis luasan wilayah pertanian kita kan akan berkurang. Nah, dari mana kita akan menambah? Sementara jumlah pertumbuhan petani kita lebih tinggi. Nah, ini kan yang tidak balance. Negara harus mengimpor terus. Dengan adanya inisiasi dari pemerintah ini, semestinya kita sambut. Tinggal apa kekurangannya kita kita bantu supaya bisa berhasil. Nah, yang kedua, ketergantungan pada monokultur. Nah, memang kalau food estate ini kan monokultur, karena misalnya ditanami jagung semua, ditanami ubi semua. Tapi dengan adanya banyak praktisi, dengan banyaknya akademisi, itu tidak akan monoton monokultur. Contoh misalnya bisa ditanami jagung. Nah, di sela-selanya jagung nanti beberapa areal itu bisa ditanami tanaman yang lain, bisa ditanami yang sifatnya perkebunan ataupun yang sifatnya hortikultura. Jadi di tumpang sari. Yang ketiga, konflik tanah dan sosial. Nah, memang kalau misalnya lahan food estate ini yang dibangun ini bukan tanah pemerintah, ini pasti ada dampak konflik lahan. Tetapi selama yang dibangun ini adalah tanah pemerintah ataupun hutan lindung yang dibuka, diturunkan statusnya, saya kira tidak ada masalah, tidak akan ada konflik di situ. Karena apa? Ini tidak ada yang mengklaim. Beda kalau ini tanah masyarakat yang dicaplok oleh pemerintah ataupun swasta untuk dijadikan food estate. Ini yang bermasalah, ada konflik pastinya. Tapi selama ini HGU-nya ataupun statusnya tanah pemerintah, saya kira dampak perebutan atau konflik tanah ini tidak akan terjadi. Yang keempat, ketergantungan pada eksternalitas. Food estate yang terlalu bergantung pada investasi atau bantuan dari pihak eksternal, misalnya pemerintah atau investor asing, dapat membuat rentan terhadap perubahan kebijakan atau kondisi pasar yang dapat berdampak pada kelangsungan operasionalnya. Nah, begini teman-teman, kalau di luar negeri itu hampir semuanya masalah pemasaran itu dilakukan oleh pemerintah dari hasil pertanian petani. Adapun kombinasi antara pemerintah dan swasta itu sudah ada kesepakatan harga. Di Indonesia itu berbeda antara pembelian bulog misalnya di padi, beras, dengan harga swasta itu lebih tinggi swasta, sehingga bulog ini tidak bisa bersaing. Nah, kalau di luar negeri itu tidak bisa seperti itu. Jadi mereka satu harga untuk apa? Untuk menstabilkan market. Karena kalau misalnya ada yang tinggi, ada yang rendah, secara otomatis itu nanti akan terjadi persaingan. Nah, ini aturannya yang sebenarnya harus dibuat supaya tidak ada persaingan yang tidak sehat. Karena di Indonesia ini bukan karena
tidak bisa berproduksi, tapi karena harga produksi yang tidak stabil sehingga minat untuk bertani menjadi kurang. Itu teman-teman yang perlu kita garis bawahi. Jadi pada prinsipnya untuk food estate ini selama dikelola dengan baik, selama dikembangkan dengan baik, dilibatkan praktisi dan akademisi di dalamnya, insya Allah itu bisa dibangun secara secara masif. Saat ini kondisi lahannya sudah tersedia, tinggal bagaimana mengukur pH tanahnya, menggemburkan tanahnya agar bisa ditanami sesuai dengan komoditi yang kita mau, begitu. Karena kalau misalnya kondisi-kondisi tanah di daerah-daerah food estate ini itu kan berbeda-beda. Misalnya kalau di Kalimantan Selatan kelebihan air asam, nah kalau di NTT itu kekurangan air. Jadi persoalannya berbeda. Tentu para akademisi kita, para praktisi kita itu punya alternatif, punya solusi agar ini lahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, tentunya tidak harus di endorse, tapi ya kita bergerak. Nah, dari beberapa teman-teman akademisi itu sudah siap, bahkan praktisi juga siap untuk untuk membantu pemerintah agar cita-cita yang diinginkan atau hasil yang diinginkan itu bisa terwujud. Dan kami yakin bahwa jangankan di Cina burung Sahara itu mereka bisa tanami tanaman, apalagi kalau hanya cuma tanah gambut. Ini saya kira agak-agak lebih mudah dibanding dengan di Cina menanam padi di atas air garam ataupun menanam tanaman di gurun. Itu pasti teorinya akan lebih susah dibanding dengan tanah gambut yang hanya tinggal dinetralkan pH-nya, dikasih karbon organik yang banyak. Saya kira tanaman apapun bisa kita tanam, insya Allah bisa tumbuh. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini untuk keutamaan atau keunggulan dari food estate dan kekurangannya. Semoga dengan bahasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua yang selalu berpikir negatif agar dirubah menjadi pikiran positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.